selamat datang untuk Ananda sekalian. Saya berharap kamu dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan coba pelajari satu negara maju yang ada di Eropa, yaitu negara Inggris. Bapak yakin Ananda sekalian sudah mengetahui banyak informasi mengenai negara ini. Tetapi supaya lebih paham, supaya lebih mengenal negara ini, mari saksikan videonya. Untuk yang pertama, kita akan melihat lokasi dari Inggris. Di awal, tadi Bapak sudah menyinggung bahwa Inggris ini adalah salah satu negara maju yang berada di benua Eropa. Secara astronomis, dia berada di angka 50 derajat lintang utara. Jadi yang paling selatan itu berada di angka 50. Nah ini adalah 51, maka ini 50. Jadi dia berada di angka 50 sampai dengan 60. Ini 58, 59 dan ini adalah lengkungannya sampai sini nanti 60. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Inggris ini berada di lintang utara, artinya di atas garis khatulistiwa. Kemudian dia berada di angka 8 derajat bujur barat. Ini 8 bujur barat sampai dengan 2 bujur timur. Ini bujur timur. Nah, kalau kita ikuti garis lengkungnya ini nanti ke atas sampai sini, ini adalah 2 bujur timur. Jadi, kita bisa simpulkan Inggris ini terletak pada 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai dengan 2 bujur timur. Luas wilayah Inggris itu mencapai 244.110 km persegi. Itu meliputi wilayah England, kemudian juga Scotland. Scotland itu ada di sini. Kemudian Wales itu ada di sini. Kemudian Irlandia Utara dan pulau-pulau kecil ini. Nah, ini adalah bagian dari England atau United Kingdom. Saat ini kita akan coba melihat batas-batas negara Inggris. Di arah timur, ini timur, mereka berbatasan dengan Laut Utara. Di arah utara, mereka berbatasan ini dengan Samudra Atlantik. Di sebelah barat, mereka berbatasan dengan Irlandia. Ini Irlandia. Ya, Irlandia dan Irlandia Utara itu negara yang berbeda. Kemudian selain Irlandia berbatasan juga dengan Samudra Atlantik di arah barat. Di arah selatan mereka berbatasan dengan ini, Selat English Channel. Berikutnya mari kita perhatikan iklim di Inggris. Karena posisi lintangnya yang berada di utara, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri-ciri sejuk dan basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun di Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Suhu udara tertinggi yang pernah tercatat itu di angka 38,50 derajat Celcius, tepatnya pada musim panas. Dan negatif 26,10 derajat Celcius ini pada musim dingin. Itu adalah terpanas dan terdingin yang pernah terjadi di Inggris. Tetapi rata-rata suhu pada musim dingin itu berada pada 4-5 derajat Celcius. Sedangkan pada musim panas itu pada angka 12-16 derajat Celcius. Posisinya yang berada dekat Samudra Atlantik dan adanya arus Atlantik Utara membuat pesisir barat Inggris membuat pesisir barat Inggris lebih sejuk kalau kita bandingkan dengan yang ada di timur. Berikutnya kita akan coba perhatikan bentuk muka bumi Inggris. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi 2 bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara. Kita bisa lihat ini dari bentuk buminya, ini berbukit-bukit atau bergunung-gunung. Sedangkan di bagian timur dan selatan, di bagian selatan dan timurnya itu cenderung dataran rendah. Perbedaan relief ini menunjukkan bahwa batuan di daerah
utara lebih tua jika dibandingkan dengan batuan yang berada di wilayah timur maupun di wilayah selatan. Berikutnya kita akan coba perhatikan geologi atau komposisi dari bumi Inggris. Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri. Ya, jadi saat itu terjadi revolusi industri yang mana sebelumnya pekerjaan utama pertanian, kemudian dalam waktu yang sangat singkat itu beralih ke pabrik, dan itu sangat membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar industrinya. Selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak, kemudian gas yang memasok kebutuhan energinya selama abad ke-20. Energi panas bumi yang dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir, kerikil yang digunakan untuk bahan bangunan, kemudian juga logam dan lempung. Berikutnya kita akan coba lihat flora dan fauna dari Inggris. Kegiatan pertanian dan industri di Inggris ini telah mengurangi luas area hutan alaminya. Akibatnya, sebagian flora dan fauna di Inggris ini telah berkurang populasinya. Bahkan, beberapa di antaranya telah punah. Flora yang dapat dijumpai di Inggris adalah pohon ek dan elm, horse chestnut, spruce Norwegia, larch Jepang, dan fir Douglas. Fauna yang masih banyak dijumpai itu adalah rusa merah Skotlandia, kemudian sekitar 400 burung, termasuk Raja Wali Emas yang merupakan binatang khas dari negara Inggris, tepatnya Skotlandia, dan belibis merah yang khas dari Inggris. Berikutnya kita akan coba lihat kondisi penduduk Inggris. Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4 atau golong rendah. Mereka memang tidak minus pertumbuhan penduduknya, tetapi sangat kecil sekali. Hal ini dikarenakan banyak orang-orang yang tinggal di negara maju beranggapan bahwa anak bisa menghambat karir, sehingga itu mengakibatkan mereka banyak memilih tidak punya anak. Untuk penduduknya, 80% tinggal di daerah perkotaan. Dan di antara kota yang ada di Inggris, London termasuk salah satu kota terpadat, yaitu 12% penduduk Inggris tinggal di kota London. Kita bisa lihat di sini, ini adalah kota London. Yang bisa kita lihat ini adalah pemukiman penduduk. Untuk penduduk asli Inggris terdiri dari dua kelompok, yaitu bangsa Celt dan juga bangsa Jerman. Contoh dari bangsa Celt adalah orang Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Sementara bangsa Jerman adalah orang Anglo, Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Sebagian besar, di angka 87,2%, mereka adalah berkulit putih. Sisanya adalah berkulit hitam dan juga orang Asia. Bahasa yang digunakan oleh penduduknya yaitu bahasa Inggris. Penduduknya umumnya beragama Kristen, berada di angka 86,9%. Sisanya adalah pemeluk Islam, Yahudi, Hindu, Sikh, serta banyak juga yang beragama ateis. Itulah informasi mengenai negara maju Inggris. Kita berharap suatu saat negara kita bisa maju seperti negara ini, tentu dengan kerjasama kita semua. Mari untuk terus memperlengkapi diri dan belajar keras untuk bisa berkontribusi di kemudian hari bagi negara ini. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Papa. Terima kasih.